Dan orang yang telah beriman itu mampu menjaga kemurnian imannya. Ada orang yang beriman tapi tidak mampu menjaga kemurnian iman. Jadi ketakwaan itu akan membawa seseorang kepada derajat yang paling tinggi, yaitu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu. Siapapun yang tawadu kepada Allah yang Maha Suci meskipun hanya 1 derajat, maka Allah akan meninggikan derajatnya minimal 1 derajat. Kemudian yang kedua, jalan bagi kita untuk menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan ketakwaan. Di dalam surat Al-Hujarat, surat ke-49 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ketakwaan itu akan membawa seseorang kepada derajat yang paling tinggi, yaitu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa sebenarnya takwa itu? Kenapa begitu luar biasanya makna takwa dalam kehidupan kita? Para ulama memberikan penjelasan, at-taqwa ma'nahu, ketakwaan itu maknanya mura'atu hududillah amran wa nahyan. Jadi ketakwaan itu adalah menjaga batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik merupakan perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Jadi Allah sudah membuat batasan mana yang diperintah, mana yang dilarang. Siapapun yang bisa menjaga batasan perintah dan larangan itu, itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa hanya menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi batasan yang sudah dilarang terhadap dirinya. Tidak boleh bercampur antara melaksanakan perintah dengan melanggar larangan. Sering kita melihat terjadi pada diri seorang hamba, dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi dia tidak bisa menjaga diri dari larangan-larangan Allah. Sehingga di satu sisi dia menjalankan perintah-perintah Allah, namun bersamaan dengan itu di sisi yang lain dia melanggar larangan-larangan Allah. Contoh yang tegas seperti apa? Contoh yang tegas misalnya begini. Orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu artinya dia melaksanakan perintah Allah. Tapi setelah dia selesai sholat, sendal, sepatu orang dibawanya pulang.
Di satu sisi dia melaksanakan perintah Allah, menegakkan sholat berjamaah. Di sisi yang lain dia melanggar larangan Allah, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Makanya ketakwaan itu sulit digapai oleh seorang hamba. Sehingga setiap tahun kita disuruh puasa supaya kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa, bisa menjaga batasan mana perintah untuk terus dilaksanakan, dan bisa menjaga batasan mana larangan untuk terus kita jauhi dan tinggalkan. Jangan talbis, jangan mencampurkan antara perintah dengan larangan. Perintah dilaksanakan, larangan terus dilanggar. Itu tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena orang itu baru bisa menjadi orang yang bertakwa kalau dia menegakkan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi kalau perintah dikerjakan, larangan juga dilanggar, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan ketakwaan itu membuat orang paling mulia di sisi Allah, berada pada derajat yang paling tinggi. Dan orang yang bertakwa itu adalah pewaris surga. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan surga seluas langit dan bumi, lalu ditutup dengan kalimat uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kalau orang sudah bertakwa, dia akan menjadi paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah dia untuk masuk ke dalam surga. Tetapi untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa itu perlu tekad yang kuat. Ya, dan itu tidak mudah. Kalau mudah menjadi orang yang takwa, kita tidak diperintahkan untuk berpuasa setiap tahun yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Banyak orang yang setiap tahun berpuasa tapi tidak kunjung takwa. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, perintah dijalankan tapi larangan terus dilanggar. Sholat juga, ya, tapi mengambil yang bukan haknya jalan terus. Sholat juga menjalankan perintah, tapi korupsi nggak berhenti. Mata hijau kalau melihat uang. Takwa itu melaksanakan perintah dengan batasan-batasan dan menjauhi larangan dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takwa, Allah akan tinggikan derajat kita sampai kepada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan hidup berpedoman kepada Al-Quran. Jadi kalau hidup kita berpedoman kepada Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Dalam kitab Sahih Muslim ada sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihazal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan beberapa kaum bihazal kitab,
dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah juga bisa merendahkan derajat suatu kaum menjadi rendah dengan kitab Quran itu. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca, dihayati, diamalkan, ini membuat seseorang atau suatu kaum menjadi ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau menghayati isi yang ada di dalamnya, dan tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, maka hamba Allah yang bersangkutan bisa direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar ini memiliki asbabul wurud. Jadi pada suatu hari, seorang sahabat yang bernama Nafi bin Abdul Haris, beliau ini adalah gubernur Mekah yang diangkat oleh Sayyidina Umar pada era kekhalifahan beliau. Pada suatu hari, Nafi bin Abdul Haris, gubernur Mekah ini, ada keperluan ke suatu tempat untuk beberapa lama. Maka beliau pergi meninggalkan Mekah ke tempat yang dituju. Sampai di suatu tempat yang bernama Usfan, sahabat Nafi, gubernur Makkah ini ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi, "Wahai Nafi, kamu kok ada di sini?" Nafi bilang, "Saya mau pergi ke suatu tempat." "Lalu siapa yang memegang kendali kekuasaan di Mekah? Kamu kan gubernur Mekah." Maka Nafi menjawab, "Kekuasaan Mekah aku serahkan kepada Ibnu Abza." Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi kepada Nafi, "Siapa itu Ibnu Abza?" Nafi bilang, Ibnu Abza itu maula. Maula itu artinya orang yang dulunya budak lalu dimerdekakan. Kalau bahasa sederhananya, maula itu mantan budak. Sayyidina Umar terkejut, loh, kenapa kok diserahkan kekuasaan Mekah kepada seorang maula, seorang mantan budak? Lalu Nafi menjawab, Ibnu Abza itu dia memiliki ilmu yang banyak tentang Al-Quran dan ahli dalam ilmu faraid. Maka mendengar penjelasan Nafi, Sayyidina Umar pun kemudian membacakan hadis, "Innallaha yarfa'u bihazal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan juga merendahkan beberapa kaum dengan Al-Quran itu juga. Jadi Ibnu Abza yang derajatnya maula, mantan budak, tapi diberikan kepercayaan memimpin Mekah, menjadi gubernur Mekah sementara, pada saat Nafi bin Abdul Haris meninggalkan Mekah menuju ke suatu tempat untuk beberapa waktu. Jadi keahlian dia tentang Al-Quran membuat Nafi menyerahkan kendali kekuasaan Mekah kepada seorang maula, kepada seorang budak. Padahal seharusnya diberikan kepada orang merdeka, orang yang nggak pernah jadi budak. Tapi kenapa derajat mantan budak ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Nafi, ilmunya tentang Al-Quran sangat dalam dan dia ahli dalam bidang ilmu faraid, ilmu pembagian warisan. Jadi berpedomanlah dengan Al-Quran.
bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran, dalamilah Al-Quran itu, supaya ilmu kita tentang Al-Quran banyak. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat kita dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Nah, jadi contoh dari Ibnu Abza tadi, ahli tentang Quran, dimuliakan oleh Allah sehingga dia dipercayakan untuk menjabat pelaksana tugas gubernur Mekah selama Nafi bin Abdul Haris tidak ada di tempat. Kemudian kita lihat contoh lain di dalam kitab Sahih Bukhari. Ada hadis yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulain min qatla Uhud. Nabi mengumpulkan atau menyatukan dua jenazah laki-laki yang gugur dalam peperangan Uhud. Fi saubi wahid, ingin dimakamkan dalam satu lubang yang sama. Summa yaqulu, kemudian Nabi mengatakan, ayyuhum aksaru akhzan lil Qur'an. Ayyuhum, siapa di antara mereka berdua itu aksar, yang lebih banyak akhzan lil Qur'an, mengambil ilmu dari Al-Quran. Siapa yang lebih banyak ilmunya tentang Quran dari dua jenazah yang gugur sebagai syuhada Uhud ini? Itu ditanyakan Nabi kepada para sahabat yang lain. Faiza asyiralahu ila ahadihima, maka tatkala telah diberitakan kepada Nabi siapa salah satu dari keduanya yang paling banyak ilmunya tentang Al-Quran, qaddamahu fil lahdi, maka kemudian Nabi mendahulukan jasadnya untuk dimasukkan ke liang lahat. Wa qala, dan kemudian Nabi mengatakan, ana syahidun, aku akan menjadi saksi ala haulai, atas diri mereka ini, yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang banyak ilmunya tentang Al-Quran, waktu hidup dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dia menjadi jasad pun Allah meninggikan derajatnya. Dan Nabi menjadi saksi nanti pada hari kiamat tentang orang-orang yang banyak ilmunya berkaitan dengan Al-Quran itu. Jadi waktu hidup derajatnya ditinggikan Allah, sudah jadi mayit, sudah menjadi jasad, masih dimuliakan. Ya. Jadi kalau ada orang mau dimakamkan dalam satu kubur, ini ditanya, siapa yang lebih banyak ilmunya tentang Quran? Dialah yang lebih dahulu dimasukkan ke liang lahat itu. Yang kurang ilmunya, ya setelah itu. Itulah cara Allah meninggikan derajat orang-orang yang hidupnya berpedoman kepada Al-Quran. Kemudian yang keempat, tawadu. Ya. Ini merujuk kepada hadis Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, man yatawaddau lillahi subhanahu darajatan yarfa'uhullahu bihi darajatan. Siapapun yang tawadu kepada Allah yang maha suci meskipun hanya 1 derajat, maka Allah akan meninggikan derajatnya minimal 1 derajat. Wa may yatakabbaru 'alallahi darajatan yadha'uhullahu bihi darajatan. Siapapun yang takabur kepada Allah meskipun takaburnya itu 1 derajat, maka Allah akan rendahkan derajatnya minimal 1 derajat lebih rendah dari yang semestinya. Hatta yaj'alahu fi asfali safilin,
Bisa jadi orang yang sombong, yang tidak tawadhu itu derajatnya Allah rendahkan sampai kepada derajat yang paling hina. Ini berdasarkan hadis ini, Rasul mengajarkan kepada kita salah satu jalan untuk ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi hamba Allah yang tawadhu. Menjadi hamba Allah yang rendah hati. Kalau kita punya kekuasaan, kita kemudian tidak semena-mena dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya banyak harta, tidak membuat kita menjadi sombong dengan harta kita yang banyak itu. Kalau kita diberikan anugerah ilmu yang banyak, lalu kita tidak menggunakan ilmu yang banyak itu untuk menyombongkan diri. Berpangkat tinggi, berharta banyak, berilmu luas, tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketawaduan, kerendahan hati seorang hamba akan membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya lebih tinggi dari hamba-hamba Allah yang tidak tawadhu. Jadi inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu beberapa jalan untuk membuat kita bisa menjadi memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.